Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat semua? Sudah sarapan semua Bapak-Ibu? Sudah. Alhamdulillah tidak ada yang puasa. Berarti sudah kenyang semua. Mendengarkan cerita sebentar dibawa tidur enak. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi Bapak Ibu, di tempat kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah, tempat Rasulullah juga diangkat menjadi utusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tempat Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali di kota Mekah Al-Mukarramah. Kita bisa bersama-sama membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersama-sama baca doa safar. Semoga perjalanan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mendapatkan banyak ilmu dan barokah. Dan tentunya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma awwin alaina safarana hadza wadwi anna wa'dahu. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika as-safari wa ka'abati al-mandori wa su'i al-munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa bi barakatuh kita kepada Rasulullah, kita memperbanyak melakukan sunnah-sunnah Rasulullah. Di antaranya kita memperbanyak membaca sholawat. Kenapa kata Rasulullah? Karena ketika kita membaca sholawat, Bapak Ibu menyebabkan. Nah, seperti itu pengalaman saya. Jadi selama kurang lebih berjalan 10 tahun menemani jemaah, ya, kalau saya sudah duduk di depan, tidak perhatikan ke belakang, sudah tidur semuanya, sudah bobo. Maka dari itu kalau tidur seperti ini, kalau ibu-ibu ini ceritakan belanja, tidak ada yang tidur. Ya kalau belanja. Nah ada juga ini konsepnya ini untuk yang ibu-ibu ya. Kalau mau naik, Bapak Ibu tidak apa-apa, saya turunkan, nanti saya jemput. Doanya tidak dikerasin, malah minta lagi. Minta lagi itu apa? Minta keberkahan, minta kebahagiaan, ya, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu di situ karena dikisahkan bertemunya Adam dan Hawa. Semoga dengan datangnya kita yang bersama pasangan menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah dan warahmah, dan diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Yang belum punya kalau di bagian
Guys, jadi sekarang ini di Arafah ya, saya turun dari bus. Antrean bus ini sepanjang jalan jauh ke sana. Bus yang mengangkut penumpang ke Syarah di daerah Arafah ini, di mengunjungi ke Jabal Rahmah di sana. Masih ke depan. Aduh, ini guys, busnya ya kita jaga bus saja. Nah, ada lagi jamaah baru datang, saya ini jamaah dari ya, bus-bus pada berdatangan. Ini bus baru datang semua ini. Sekarang cari tempat parkir kendaraan. Akhirnya saya punya. Oke guys, saya coba cari mobil. Jadi untuk mendapatkan umrah makbul itu tidak semuanya orang yang datang ke kota Mekah mendapatkan umrah makbul. Tidak semuanya Bapak Ibu, karena di situ pasti ada ujian. Tapi kata Rasulullah, kalau bisa menjaga dirinya di kota Mekah, itu Rasulullah yang menyampaikan, bukan saya. Saya harus menyampaikan kepada Bapak Ibu, bisa menjaga dirinya dengan benar-benar takut melakukan kesalahan dengan tingkah lakunya dan lain sebagainya. Kata Rasulullah, pulang dari kota Mekah, keluar dari kota Mekah dan kota Madinah seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, bersih tanpa dosa. Bapak Ibu, bagi orang yang benar-benar menjaga dirinya di tanah haram kota Mekah ketika melaksanakan haji dan umroh. Saya tidak tahu mana yang diterima oleh Allah, saya tidak tahu, Bapak Ibu tidak tahu, tapi ada tanda-tandanya kata Rasulullah. Setelah umroh ini Bapak Ibu ada perubahan, ada peningkatan dalam menjalankan ibadahnya, maka disitulah yang dinamakan umroh makbul. Umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita mengumpulkan semua pahala-pahala yang mana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala yang kita kumpulkan di kota Mekah bisa mengalahkan pahala jelek kita sehingga kita selamat di hari kiamat. Dan sebaliknya, kalau saya duluan, saya akan ingat Bapak Ibu. Jadi di dalam bis ini semoga Allah catat semuanya kita ditakdirkan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita di Mekah ini minta keberkahan. Ketika kita melaksanakan tawaf, tidak dengar apa yang saya ucapkan bacaannya, minta memperbanyak berdoa di depan Ka'bah. Kapan lagi Bapak Ibu? Kapan lagi kita bisa berdoa di kemana itu jalan kaki? Itu bisa kita tempuh. Saya dulu pertama melaksanakan ibadah haji di tahun 2014. Jalan dari Arafah ke Mina, kita ambil batu kerikilnya. Sunnah Bapak Ibu ya, sunnah di sini. Mabit. Nah, kalau sudah kita mabit di sini ada dua pilihan. Ada dua pilihan di tanggal 10 itu melewati jam 12 malam. Bisa kita langsung ke Masjidil Haram melaksanakan tawaf ifadah, tawaf dan sa'i langsung tahan. Itu yang dinamakan Jabal Kurban, tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih anaknya Nabi Ismail. Ketika ingin disembelih oleh Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kambing yang dari surga. Jadi ketika ingin disembelih, ketika Nabi Ismail menjadi anak yang soleh, bertakwa kepada Allah, ikhlas dengan apa yang disampaikan oleh bapaknya Nabi Ibrahim yang memang keimanannya sangat kuat diuji. Nah, di sebelah kiri itu yang dinamakan Jamarah, yang seperti kayu, yang putih di tengah itu yang guna usto dan agama, tempat melekat atau kunci atau batu kunci. Ya, yang di depan di sebelah kiri warna coklat itu memang hotel yang VIP, rumah yang nabek yang di atas rukun. Sekarang kita akan bangun banyak ini. Nah, ini peta-peta ini Bapak Ibu, peta-peta yang. Sekarang kita ini di Masjid
mengambil mikot di sekitar Mekah untuk melaksanakan umroh. Yes. Setelah dari City Tour kita mau ambil mikot dulu untuk umroh lagi. Banyak burung merpati guys, bang. Wuhui. Nih sebelah sana. Nah, ini kita untuk toilet sekaligus ambil ganti pakaian ke pakaian ihram di arah sebelah sini. Wow, burungnya guys. Tolong jemaah dari Makassar, jangan anu ya, jangan ada belanja. Oke, saya lanjut di depan guys. Ini para jamaah. Assalamualaikum. Nah, jadi masjid Aisyah ini adalah batas tanah haram ya, tempat pengambilan mikot yang terdekat dan paling banyak di toilet pria di depan. Langsung ke masjid guys untuk ngambil mikot. Mantan ang indan. Lawan mo. Area men. Kita masuk soal dulu guys. Insyaallah.